Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Nabil Ehsan. NIM saya 25091387087. Saya dari kelas 2025B. Jadi di sini saya akan menjelaskan perbandingan arsitektur IoT model 3 lapis hingga 7 lapis. Yang pertama, pengertian IoT. IoT adalah jaringan perangkat fisik yang terhubung melalui internet. Perangkat dapat mengumpulkan dan bertukar data secara otomatis. Untuk memahami bagaimana sistem IoT bekerja, digunakan model arsitektur berlapis yang menggambarkan pembagian fungsi dalam sistem. Dua model yang umum digunakan adalah model 3 lapis dan model 7 lapis. Next. Arsitektur IoT 3 lapis. Yang pertama, arsitektur IoT 3 lapis adalah model paling dasar untuk menjelaskan bagaimana sistem Internet of Things bekerja. Model ini membagi sistem menjadi 3 bagian utama, yaitu perception layer, network layer, application layer. Terus kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, yang pertama, sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, cocok untuk pembelajaran dasar. Yang ketiga, struktur yang tidak rumit. Untuk kekurangannya, yang ke-1 tidak memisahkan proses penyimpanan dan analitik secara detail. Yang kedua, kurang cocok untuk sistem IoT skala industri. Cara kerja singkat. Poin pertama, sensor membaca data. Terus data dikirim melalui jaringan. Terus aplikasi memproses dan menampilkan hasil. Next. Ini yang arsitektur IoT model 5-7 lapis. Arsitektur IoT 5-7 lapis adalah pengembangan dari model 3 lapis yang lebih rinci dan terstruktur. Model ini banyak digunakan dalam implementasi industri karena memisahkan fungsi komunikasi, pemrosesan data, penyimpanan hingga pengambilan keputusan bisnis. Model IoT 5 lapis ada 5 ya. Yang pertama, perception layer tadi. Terus yang kedua, transport layer. Yang ketiga, processing layer. Yang keempat, application layer. Yang kelima, business layer. Terus untuk yang model IoT 7 lapis, yaitu yang pertama ada physical device layer dan ada connectivity layer, ada edge computing layer, ada data accumulation layer, terus data abstraction layer, terus application layer, dan yang terakhir business layer. Oke, next. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, pembagian fungsi itu lebih jelas. Terus yang kedua, mendukung edge computing. Yang ketiga, skalabilitas tinggi. Yang keempat itu manajemen datanya itu lebih baik. Terus yang kelima, mendukung pengambilan keputusan bisnis. Terus untuk kekurangannya, yang pertama, biaya implementasi tinggi. Yang kedua, integrasi lebih sulit. Yang ketiga, tidak selalu dibutuhkan. Yang keempat, lebih kompleks. Jadi kurang penjabaran gitu. Nah, ini
arsitektur IoT 3 layer. Jadi dari perception layer ini apa namanya, sensor ini, terus hubung di network ini sinyal, terus jadi aplikasi. Jadi ini kayak dasarnya yang perception layer. Nah itu ada gambarnya kayak sensor, ini lonceng, ini suhu air, lampu, terus ini ada gambar kayak wifi, ini sinyal kayaknya. Terus ini application layer, ini sudah jadi aplikasi, jadi kayak web, aplikasi, banyak lah pokoknya. Next. Nah ini arsitektur IoT yang 5 layer. Yang pertama business layer atau business model, ini kayak bisnis gitu. Terus application layer, ini cloud atau servernya kedua. Terus yang ketiga processing layer, ini kayak prosesnya kayak storing, analyzing, and processing, proses data, untuk memproses data lah. Jadi masuk diproses dulu, nggak langsung. Terus yang keempat transport layer. Nah ini kayak apa ya, pengirimnya lah, kayak pengirimnya kayak gateway, router, bluetooth gitu kan. Itu kayak apa ya, kayak misal kita ngirim folder ke teman gitu kan, kayak bluetooth gitu lah, kayak gitu yang punya. Terus yang kelima perception layer, yaitu sensor tadi. Oke, next. Nah ini arsitektur 7 layer. Ini yang layer ketujuh, transformational decisions making based on things, apps, dan data. Terus yang layer 6, custom apps bull using thing data aplikasinya. Terus yang layer 5, data analisisnya, reporting, meaning, machine learning. Terus yang keempat, data ingestion. Ini big data, harvest, storage of big data. Terus yang layer ketiga ini cloud, global infrastruktur, kayak cloud infrastruktur, public, private, hybrid, manage. Terus yang layer kedua ini connectivity atau edge computing. Terus yang layer ke-1 tanks atau device sensor, seperti itu ya. Nah ini perbandingannya model 3 lapis 5 sampai 7 lapis. Aspeknya kompleksitas, cocok untuk edge computing, penyimpanan data, analitik, manajemen bisnis. Untuk yang model 3 lapis, sederhana, pembelajaran dasar, tidak dijelaskan, digabung di aplikasi, umum di aplikasi, tidak spesifikasi. Yang model 5 sampai 7 lapis, kompleks dan detail. Implementasi industri, ada layer khusus, dipisah, ada business layer. Oke, next. Perbedaan utamanya, yang ke-1, detail proses. Model 3 lapis itu menggabungkan banyak fungsi dalam satu layer. Untuk yang model 7 lapis itu memisahkan fungsi agar lebih spesifik. Yang kedua, edge computing tidak ada dalam 3 lapis, jelas didefinisikan dalam model 7 lapis. Yang ketiga, manajemen data. Model 3 lapis tidak memisahkannya. Model 7 lapis membedakan antara penyimpanan, pengolahan, dan analitik. Yang terakhir, orientasi bisnis. Model 7 lapis memiliki business layer. Model 3 lapis hanya fokus pada teknis. Next. Perbandingan model 3 lapis 5 sampai 7 lapis. Nah, ini
perbandingannya. Model 3 lapis merupakan arsitektur dasar yang sederhana dan konseptual, cocok untuk pembelajaran dan sistem IoT skala kecil. IoT sistem menjadi sensor, jaringan, dan aplikasi. Model 5 lapis memberikan struktur yang lebih terorganisir, sudah memisahkan pemrosesan data dan manajemen bisnis sehingga lebih sesuai untuk sistem menengah. Model 7 lapis adalah model paling detail dan modular, memisahkan edge computing, penyimpanan data, analitik, dan bisnis secara jelas sehingga sangat cocok untuk implementasi industri dan sistem skala besar. Pemilihan arsitektur IoT harus disesuaikan dengan kebutuhan skala sistem, kompleksitas, dan anggaran. Tidak semua sistem membutuhkan 7 lapis, tetapi untuk sistem industri modern, arsitektur yang lebih detail memberikan keunggulan dalam skalabilitas manajemen data dan pengambilan keputusan. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.